Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan masuk. Iya, silakan duduk Bu. Ya, makasih. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syairul Mubin Bu, sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya atas nama dengan Ibu siapa ya Bu? Saya Ibu Siti. Ibu Siti. Iya. Oke, Ibu Siti. Ibu Siti datang ke sini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri ya Bu? Atas rujukan dokter. Oh iya, boleh saya lihat surat rujukannya Bu? Bentar ya. Nah, Oke. ini. Oke. Betul atas nama Ibu Siti Risnadia? Betul, Pak. Oke. Umurnya 49 tahun ya Bu? Iya. Oke. Untuk lokasi perumahannya di Depok ya Bu? Iya. Oh, Depoknya di mana ya? Di perumahan Bumi Mentari. Oh, Bumi Mentari ya. Oke. Baik, ini di surat rujukan ini Ibu didiagnosis divertikulitis ya Bu? Iya. Oke. Ibu Siti, baik, mungkin saya menjelaskan dulu Ibu. Hari ini mungkin untuk pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan konseling gizi Bu ya, Iya. yaitu untuk memperbaiki atau konsultasi tentang penyakit divertikulitis ini Bu, dan memperbaiki pola makan untuk menangani penyakit ini Bu. Sebelumnya saya dari surat rujukan ini saya lihat data antropometrinya, berat badan Ibu 65,2 dan tinggi badannya 158 cm ya Bu. Iya, iya. Ini Betul. diukur kapan ya Bu? Waktu saya ke rumah sakit, waktu Oke. saya ke dokter, saya dikasih. Oke. Mungkin kita cek ulang lagi ya Bu untuk antropometrinya Bu. Iya, Bisa iya. Silahkan. menimbang berat badan terlebih dahulu mungkin. Ibu nggak ada barang bawaan Bu di kantong kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, silakan naik dan pandangannya lurus ke depan ya Bu. Oke. Oke, selesai. Terima kasih Bu. Sekarang kita ke tinggi badan Bu. Oke. Untuk kaki, tumit, dan Betis. bokong, punggung, dan kepala ke tembok ya Bu. Iya. Oke. Ini. Oke, sampai selesai. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Dari hasil data antropometri, berat badan Ibu itu 65,2 kg dan tinggi badannya 158 cm Bu. Iya. Untuk berat badan ini menurut hasil data yang saya hitung berdasarkan indeks massa tubuh. Iya. Indeks massa tubuh Ibu itu 26,1 yang masuk kategori gemuk Bu. Nah, Oh, berarti saya termasuk gemuk ya? iya gemuk. Untuk berat badan idealnya itu Ibu Harusnya? 58 kg Bu. Oh, iya, iya, Dok. Ya. Oke. Selanjutnya dari data biokimia, untuk respirasi Ibu itu masih keadaan normal. Untuk leukositnya itu 4,8 termasuk rendah. Nadinya termasuk normal Bu. Dan suhunya Ibu ini 38 derajat termasuk demam Bu. Dan untuk hemoglobinnya 10,9 itu termasuk kategori rendah Bu. Nanti kita diskusikan bersama bagaimana caranya untuk menormalkan untuk mencapai kadar normalnya semua Ibu. Iya, iya. Sebelumnya Ibu, saya tanya mungkin apa pengetahuan Ibu tentang penyakit Ibu itu? Tahu nggak divertikulitis kan Ibu? Saya kurang tahu nih Dok, mau nanya itu. Oke. Apa penyakit apa itu? Sebelumnya 1 minggu terakhir Ibu udah keluhan apa Bu? Ini kan 1 minggu ini tuh saya terasanya tuh perut saya agak sakit di sebelah kiri. Kemudian saya tuh buang airnya berdarah tuh Dok. Oh, berdarah Ibu. Oke, berdasarkan hasil diagnosis dari dokter juga Bu, Ibu didiagnosis divertikulitis. Ya, saya mohon izin jelaskan Bu, divertikulitis itu apa? Divertikulitis itu kayak kondisi pencernaan yang mempengaruhi usus besar Bu. Nah, usus besar di sebelah kiri nih. Makanya Ibu tadi mengalami beberapa gejala seperti
sakit di bagian kiri. Iya, iya. Dan air ininya berdarah. Itu terjadi ketika di bagian usus itu meradang atau ada infeksi Bu di bagian divertikula. Divertikula itu adalah tonjolan kecil atau kantong yang bisa berkembang di lapisan usus saat usia lanjut. Mungkin itu yang menyebabkan buang airnya berdarah. Buang airnya berdarah dan ada luka gitu. Iya, di bagian ususnya luka Bu. Oke. Emang saya ini juga habis makan yang pedas-pedas juga tuh. Oh iya, biasanya Ibu kalau di rumah makannya gimana Bu? Kalau makannya? Ya kalau nggak ada sambal kayaknya nggak enak ya. Iya benar ya, berarti Ibu termasuk yang suka makan pedas ya? Iya, senang makan pedas lah. Kalau nggak ada sambal tuh nafsu makannya kurang. Oh iya, biasanya saya kayak seperti itu ya Bu. Iya, Biasanya jadi kalau kurang nafsu ya Bu kalau kalau ada sambal kan bisa nambah tuh. Nah, betul ya betul. Iya, memang meningkatkan nafsu makan ya. Iya, kalau jadi makan pedas itu ya. emang saya agak susah ngurangin sambal-sambal tuh, soalnya nafsu Oke. makan saya kalau nggak ada sambal kayaknya kurang nafsu. Oke, itu mungkin nanti kita diskusikan Bu untuk pola makannya yang seperti apa yang Iya, baik untuk penyakit yang Ibu derita. iya. Untuk konsumsi sayur dan buah mungkin Ibu gimana Bu? Kalau sayur sih kayaknya kalau saya berbuah tuh suka agak susah tuh. Masuk susah. Paling osreng gitu, tapi kadang-kadang itu juga misalnya itu kalau buah ya mungkin paling seminggu sekali gitu ya. Itu juga jarang-jarang lah, tergantung. Buah juga jarang. Iya. Boleh tahu sekarang Ibu pekerjaannya sebagai apa Ibu? Saya tuh kan ngajar tuh. Ngajar. Iya, ngajar. Aktivitasnya bisa diceritakan mungkin Bu? Ya kadang ya namanya ngajar ya duduk paling ya, terus naik kendaraan motor itu dari pagi bisa sampai sore tuh misalnya gitu ya. Jadi aktivitasnya nggak terlalu banyak yang berjalan, banyaknya duduk saya itu. Oke. Untuk 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir ada penurunan berat badan nggak? Kayaknya kalau saya lihat sih naik terus ya. Pengennya mah turun, tapi naik terus. Ada kenaikan berarti ya Bu? Iya, Sekitar berapa kilo? paling 1 kilo lah. 1 kilo berarti 54 kilo ya? Sekarang kan berat badannya, kalau sekarang 58 berarti 57 kilo ya? Sekilo ya Bu? 58. Ini Dok, maksud maaf ya, 65 berat saya. Oh iya, 65. Paling 66, 67 gitu. Oke, 1 kilo ya Bu ya? Iya, 1 kilo lebih biasanya. 67 ya berarti. Jadi untuk aktivitas kebanyakan Banyakan duduk ya, Bu? duduk. Ngajar Iya, juga kalau duduk ngajar ya. paling duduk, terus naik motor juga kan duduk. Iya. Jadinya Untuk perjalanan kira-kira berapa jam Bu dari rumah? 45 menit lah. Oh cukup, lumayan cukup. Ya lumayan lah, kalau misalnya macet ya 1 jam gitu. Oh, bolak balik jadi bisa Ya, sampai 2 jam. 2 jam. Belum Iya. di sekolah duduk lagi. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk olahraga mungkin 1 minggu bisa olahraga nggak? Kira-kira. Jarang ya, kalau tergantung mood itu, kalau misalnya mau, tapi kayaknya emang saya jarang olahraga sih. Jarang. Waktunya Tapi seminggu bisa 1 kali atau 2 kali? enggak juga. Enggak juga, Iya. jarang ya Bu? Iya, tergantung lah, sebulan sekali juga belum tentu, tergantung moodnya. Oke, benar ya Bu, ini ya, ada sibuk gitu. Iya. Oke, olahraga jarang ya. Oke, baik Ibu, sekarang kita akan wawancara tentang food frekuensinya Ibu. Nah, food frekuensi itu adalah Ibu menyebutkan makanan apa saja yang biasa Ibu makan sehari-hari. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, insya Allah sih bisa sedia. Untuk pertama Bu, makanan pokok biasanya sehari Ibu makan apa aja Bu? Itu nasi ya, beras Iya, ya. nasi, Iya. mie, roti gitu. Oh, nah kalau beras nasi itu sehari paling sedikit 2 ya. Oke. Paling banyak ya sering 3 kali. Berarti 2 sampai 3 kali sehari. Iya. Dan ada lagi Bu? Terus kalau mie mas seminggu 1 sampai 2 kali lah. Oh, 1 sampai 2 kali. Oke.
terus apalagi roti ya, roti seminggu sekali lah. Oke. Roti. Ada lagi Bu makanan pokok Bu yang lain? Kalau makanan pokok kayaknya itu aja. Biasanya itu aja. Iya. Oke. Untuk protein hewaninya Bu biasanya mengkonsumsi apa aja Bu? Kali itu telur sih yang seringnya ya. Oke, telur bisa habis berapa? Bisa sehari atau seminggu 2 sampai 6 kali lah. Dalam seminggu. Nah, sering, termasuk sering lah kalau telur. Oke. Ada lagi Bu? Sama ayam paling. Ayam. Oke. Ayam biasanya berapa kali? Ayam paling banyak seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kalau enggak ya seminggu sekali kadang-kadang. Nah, ada lagi Bu untuk protein hewani ini? udah kayaknya kalau hewani soalnya pada kurang suka ikan loh. Oke, ikan juga kayak untuk protein nabatinya Bu mungkin ada tahu tempe. Nah, kalau tahu tempe mah kayak makanan wajib ya. Ganti-ganti itu biasanya seminggu 3 kali bisa lah. Terus tempe ya seminggu paling banyak ya 3 kali. Oke, tahu 3 kali dan tempenya iya 1 sampai 4 kali deh kalau yang 4 kali ya tempe. Untuk kacang-kacangan mungkin Bu ada Bu? Kacang hijau, bapaknya yang suka masak itu kacang hijau. Nah, iya kalau kacang-kacangan ya. Berapa banyak Bu untuk kacang hijau Bu? Paling sedikit ya seminggu sekali, kalau enggak kalau sering ya paling seminggu 2 kali gitu. Ya. Ada lagi Bu mungkin untuk kacang-kacangannya Bu? Kacang panjang paling ya. Kacang panjang seminggu sekali lah, kalau misalnya paling sedikit ya oseng-oseng gitu. Untuk Sayuran ya. Ada lagi Bu untuk protein nabatinya? Enggak, udah itu aja. Sekarang masuk ke sayuran ya Bu, tadi yang Ibu nyebut kacang panjang ya. Nah itu kacang panjang tadi berapa Bu mau dibilang? Oh, kalau kacang panjang seminggu bisa 2 kali paling sering itu ya. Seminggu 2 kali? Iya, paling sedikit seminggu sekali. Seminggu sekali. Ada lagi Bu untuk sayur-sayuran? Paling kangkung bisa, bayam ya, diseling-seling lah itu. Hampir sama kacang panjang ganti-ganti ya. Oh, sampai 2 kali ya. Untuk buah-buahan mungkin Bu? Buah-buahan pisang lah ya. Pisang sama ini mangga yang lagi sering ini, lagi musim. Iya. Lagi banyak jangan jual. Iya. Untuk pisang dalam seminggu habis berapa Bu? Bisa berapa kali konsumsi? Paling seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Iya. Untuk mangganya sama lah, hampir sama. Kalau itu jarang sih ya, paling ya bisa sebulan 3 kali ya. Atau itu tergantung ininya. Tergantung moodnya ya. Iya, tergantung duitnya juga. Benar. Iya. Oke, untuk buah-buahan ada lagi Bu? Udah, kayaknya itu doang. Kayaknya yang lagi musim sama yang murmur. lagi musim. Iya. Baik, untuk susu mungkin Bu? Ada susu paling sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Untuk 2 kali gitu. Untuk konsumsi teh dan sirup atau kopi? Teh ya. Kalau kopi kan bapaknya nggak begitu suka ya. Oke. Kalau teh ya bisa Kalau Ibu teh biasanya berapa kali Bu? Seminggu bisa 2 kali lah. 2 kali ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sekarang kita akan wawancara mengenai food recall Bu. Jadi food recall itu, jadi Ibu Siti menceritakan makanan yang Ibu konsumsi di hari kemarin dari awal bangun tidur sampai Ibu tidur lagi. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu untuk dari paginya Bu? Pagi mah saya kemarin tuh makan nasi ya sepiring. Oke. Terus sama tumis kangkung sambal. Iya, sama telur dadar, omelet telur ya. Lagi terus siangnya apa ya, siangnya itu makan nasi sama nasinya apa sama
nasi sama pisang ayam goreng lah, ayam goreng tuh. Nasi dan ayam goreng. Iya. Oke. Tadi Bu ada pisang mungkin? Pisang Tadi. tapi cuma sedikit, setengah kan. Pisang setengah. Biasa. Oke. Terus Ada lagi Bu untuk siangnya? enggak, tapi saya makan gorengan tuh ya waktu sebelum itu ya. Oh sebelum makan Iya, Ibu saya makan sempat gorengan? makan gorengan. Oh oke. Gorengan ya Bu? Iya. Jenis gorengannya apa Bu? Cireng sama ya, dan tahu lah itu goreng. Cireng sama tahu ya? Iya, tahu goreng sama cireng tuh waktu sebelum makan tuh ya. Oke. Ini berapa Bu banyaknya Bu? Apanya? Cireng dan tahunya? Ini 2 ya. Ini 2, tahunya 2, cirengnya 2 atau Iya. cireng 1, tahu 1 jadi 2? Jadi 2, tahu 1, tahu 2, cireng 2 kayaknya. Tahu 2, cireng 2. Iya. Untuk siang tadi makan nasi, ayam goreng dan pisang ya Bu? Iya, tapi pisang cuma setengah. Setengah ya. Oke, ada lagi Bu untuk siangnya? Udah kayaknya. Terus ada lagi Bu untuk Malamnya saya makan nasi. malam nasi. Iya, telur ceplok Telur ceplok. Ada lagi Bu? sama tumis kacang panjang. Tumis kacang panjang. Iya, udah itu doang. Oke, saya ulang ya Bu. Iya. Untuk pagi makan nasi, tumis kangkung sama sambal dan omelet telur. Iya. Untuk jam selingan sebelum makan siang itu ada gorengan, cireng dan tahu. Iya. Masing-masing tadi berapa Bu? 2. 2. Oke, jadi 4 ya Bu? Iya. Siangnya nasi dan pisang sama ayam goreng. Iya. Malamnya makan nasi sama telur ceplok dan tumis kacang panjang. Iya. Oke, ada lagi Bu? Udah kayaknya. Oke, mau izin untuk lebih rinci Bu. Iya. Makanannya yang untuk nasi pagi hari, kan di sini ada gambar contoh nasi Bu. Kira-kira yang mana yang Ibu konsumsi di pagi hari nasinya Bu? Begini. Oh ya nasi. Oke, tadi nasi dan omelet telur ya Bu? Iya. Pagi. Sambalnya enggak tuh Dok? Iya, ini ada gambar telur Bu. Iya, Kira-kira sebesar ini Bu? Iya. Oke. Sambal ya Bu. Sambalnya berapa sendok Bu? Sendok. 1 sendok ya. Ini sendok kecil apa besar? Sendok. Sendok 1 sendok Ya, makan ya. sendok makan lah. Oke Bu. Tadi sama tumis kangkung ya Bu. Tumis kangkung. Bentar ya Bu. Sini ada contoh tumis kangkung Bu. Kira-kira yang Ibu konsumsi berapa banyak nih Bu? 1/4-nya lah. 1/4 piring ini Bu. Iya. Untuk sorenya, siangnya itu selingan siangnya itu makan gorengan dan cireng sama tahu ya Bu. Iya. Oke, bentar ya Bu. Tahu sama Tahunya tahu isi atau tahu biasa Bu? tahu. Iya, itu kalau sama gorengan mah biasanya tahu isi. Tahu isi. Iya. Sepas ini Bu tahunya Bu. Iya. Ini mah kasih setengah ya. Ini setengah tadi tapi dibagi 2 sih. Iya, iya. Ini Ibu makanya 1 porsinya sebesar ini. Iya. Oke, 2 tadi Bu. Oke. Sama cirengnya berapa banyak Bu? Tuh. 2 tadi ya. Ada cirengnya di situ. Baik untuk nasi di siang harinya Bu mungkin. Nasi agak banyak kan kalau siang-siang. Coba lihat. Coba lihat ini ada contoh nasinya Bu. Tadi kan pagi ini nih. Iya. Jadi nasi. Yang siang ini Iya. ya Bu. Oke.
Untuk pisangnya jenis pisang apa Bu? Di sini ada gambar contoh Ini pisang. pisang. Oh iya. Ya, Itu setengah. ini Ya, setengahnya ya Bu. setengah. Oh, oke. Setengah. Ayam goreng ya. Ini siang tadi ayam goreng ya Bu. Iya. Ayam gorengnya bagian apa Bu? Dada biasanya saya. Dari sini ada contoh gambar bagian potongan ayam, ada yang mendekati bagian ini. Ini saya biasanya. Biasanya gitu. Oke. Untuk nasi di malam hari seberapa banyak Bu? Sini Ini sama yang pagi. Nah ini. sama yang tadi. Iya. Telur ceplok ya Bu tadi malam. Iya itu tadi ada. Sebesar ini gambar telur ceplok Bu, apakah sebesar Iya, ini? iya. Ini gambar tumis kacang panjang Bu, kira-kira seberapa banyak Bu untuk tumis kacang panjang ini? Ya, setengahnya lah, sepertiga lah ya, sepertiga. Ketiganya ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan Ya, menghitung kedua total yang Ibu makan dalam sehari kemarin. Nanti untuk sambil menunggu, saya punya insight mengenai penyakit yang Ibu derita. Sambil baca-baca mungkin Bu sambil menunggu saya menghitung ya Bu. ya, Baik makasih. Ibu, sebentar ya Bu. Ya, Baik Ibu, saya sudah selesai menghitung Bu. Baik Bu, jadi berdasarkan hasil perhitungan, intake lemak Ibu berlebih berkaitan dengan konsumsi makanan Ibu yang berlemak seperti telur dan lain-lain, ditandai dengan pencapaian lemak Ibu berlebih. Dan tadi kan makan gorengan, Iya. cireng dan tahu ya Bu. Iya. Lemak berlebih itu setelah saya hitung mencapai 108% Bu. Nah selanjutnya ada perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan gangguan fungsi organ yang Ibu alami. Organ pencernaan ditandai dengan ketidaknormalan kadar hemoglobin yang rendah dan leukosit yang rendah Bu. Oke. Jadi gimana dok? Oke, jadi berdasarkan hasil data ini Bu, setelah saya hitung diet yang cocok untuk penyakit Ibu ini adalah diet tinggi serat dengan energi 2202 kilokalori, karbohidratnya 358 gram, proteinnya 82,5 gram, dan lemaknya 49 gram Bu. Jadi saya harus diet berserat, Oh iya, makan diet tinggi buah serat dan nih, tinggi Bu. serat ya. Iya. Nah, Apa aja itu? nah itu Bu. Nah untuk memenuhi diet ini sebenarnya prinsipnya mudah Bu. Ibu hanya mengurangi konsumsi makanan yang berlemak dan lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat Bu. Makanan tinggi serat Ibu itu benar yang tadi Ibu biasa makan seperti singkong. Tadi Ibu mengisikan kangkung ya. Nah, Iya, itu kangkung. daun singkong mungkin Bu, atau daun katuk, itu makanan-makanan yang tinggi serat. Dan mungkin lebih banyak juga mengkonsumsi buah-buahan Bu, seperti buah apel yang tinggi serat, jambu biji, dan anggur Bu. Ya, Tadi makanan Ibu yang biasanya sehari-hari, saya kan tadi makan pisang hanya setengah buah ya Bu. Nah itu mungkin nanti bisa di tiap hari, di tiap kali makan ada buahnya Bu, dan ada sayurnya. Setiap makan. Iya, setiap kali makan. Sehari 3 kali ya? Iya, sehari bisa 3 kali. Dan untuk selingannya mungkin tadi bisa diolah lebih baik lagi Bu. Mungkin tadi kan Ibu mengonsumsi banyak konsumsi yang berlemak ya Bu, seperti tahu dan cireng ya Bu. Iya. Itu mungkin bisa diganti dengan jus buah atau yang lain-lain. Oh gitu. Dan tadi ya agar enak tapi gorengan. Iya, godaannya yang begitu Bu. Nanti berarti saya harus banyak makan sayur dan buah-buahan. Ya, untuk makanannya diganti jus buah selingannya. Ya, untuk keberhasilan diet Ibu ini dan untuk penyakit Ibu agar cepat sembuh. Mungkin untuk dan berat BAB-nya lancar dan tidak berkeluaran lagi mungkin Bu. Oh gitu. Nah, oke Bu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain Bu?
enggak kayaknya, tapi kalau ya kesimpulannya saya itu harus banyak makan sayur dan buah aja ya Iya. dietnya. Ya bisa di ulangin Bu, mungkin tadi apa yang sudah saya sampaikan Bu. Ya kan harus banyak diet makan tinggi serat, Iya betul. banyak makan buah-buahan dan sayuran. Iya. Terus kalau bisa selingannya diganti dengan jus buah. Iya betul. Terus udah kayaknya ya dok. Iya betul. Kalau bisa di setiap makan harus ada buahnya gitu. Dan sayur. Iya. Dan sayur aja. Iya. Insyaallah. Oke. Ya. Baik Ibu. Kira-kira dalam menjalankan diet ini Ibu ada kendala atau enggak ya Bu? Insyaallah saya usahain lah. Oke. Nanti. Oke, saya diusahain. Ya diusahakan nanti supaya nggak sakit lagi dok ya. Iya insyaallah Bu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Udah kayaknya itu aja. Mungkin nanti. Baik Ibu, untuk memantau keberhasilan diet Ibu ini ya. diharapkan Ibu 2 minggu ke depan datang kembali ke ahli gizi untuk ngecek pemantauan apakah diet ini berhasil ya, atau enggak. Insyaallah. Ya. Oke baik, jika tidak ada yang ditanyakan, data ini saya sudah catat di data medik dan Ibu nanti bisa kembali lagi mungkin 2 minggu ke depan untuk pemantauan diet ini berhasil atau enggak ya Bu. Baik, lihat perkembangan 2 minggu yang akan datang ya. Iya ya, betul ya. Ibu. Ya insyaallah. Ini saya udah catat di data medik. Ya. Mungkin ada lagi. Udah cukup kayaknya. Oke cukup, mungkin leafletnya boleh dibawa pulang mungkin kalau dirasa cukup. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih sama-sama ya. Kita ketemu lagi ya Bu. Ya mudah-mudahan saya cepat sehat nih dok. Bisa cepat sembuh ya. Ya sama-sama. Terima kasih. Semoga cepat sembuh Bu Siti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.